Selamat datang lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji T, pre-test, post-test, khususnya uji beda dua min data berpasangan. Sebelum saya menjelaskan video ini, terlebih dahulu saya ingatkan lagi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya agar video ini maupun channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke, sebelum saya memberikan contoh soal untuk pengerjaan menggunakan uji T ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu uji beda dua min data berpasangan. Uji T sampel berpasangan seringkali disebut sebagai pair sample t-test. Uji T untuk data sampel berpasangan membandingkan rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Kriteria data untuk uji T sampel berpasangan yaitu data untuk tiap pasang yang diuji dalam skala interval atau rasio. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, dan nilai variannya dapat sama ataupun tidak. Uji T berpasangan atau pair t-test ini umumnya menguji perbedaan antara dua pengamatan. Uji seperti ini dilakukan pada subjek yang diuji untuk situasi sebelum dan sesudah proses, atau subjek yang berpasangan ataupun serupa atau sejenis. Misalnya, ketika kita akan menguji hasil belajar mahasiswa sebelum menggunakan metode X dan sesudah menggunakan metode X. Jadi mengerti ya, uji beda dua min data berpasangan ini. Oke, dalam menguji sebuah data menggunakan uji T ini, ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama, otomatis kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Yang kedua, kita menentukan nilai T hitung. Yang ketiga, kita menentukan nilai T tabel. Dan terakhir, kita membuat kesimpulan. Oke. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Suatu eksperimen meningkatkan hasil belajar mahasiswa melalui metode X. Sebelum eksperimen dengan metode X, dilakukan pre-test dan setelah diberi metode X, dilakukan post-test dengan soal yang sama. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05 apakah ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode X atau tidak. Jadi ini adalah data penelitiannya, ada sampelnya ada 10, dan ini pretest yang sebelum menggunakan metode X dan post-test setelah menggunakan metode X. Oke, kalau sudah kita langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis. Jadi, hipotesisnya yang pertama, H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Artinya tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah diberi metode X. Yang kedua, H1 sama dengan mu1 lebih besar mu2, yaitu artinya ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah diberi metode X. Oke, setelah kita membuat hipotesis, selanjutnya kita akan menentukan nilai T hitung. Oke, nilai T hitung itu rumusnya T sama dengan sigma D dibagi dengan akar N kali sigma D kuadrat kurang sigma D dikuadratkan per N kurang 1. Keterangan, D adalah selisih nilai sesudah atau post-test dan sebelum pre-test, dan N adalah jumlah sampel. Oke, tadi pada soal kita sudah lihat di sini ada pre-test maupun post-test dan sampelnya itu ada jumlahnya 10. Kita totalkan pre-testnya, hasilnya 65 dan post-testnya totalnya 75. Dan selanjutnya kita mencari nilai D. Nilai D ini diperoleh atau ini adalah selisih nilai sesudah dan sebelum, yaitu post-test dikurang dengan pre-test. Jadi kalian bisa dilihat pada data yang pertama. Jadi post-testnya nilainya 7, pre-testnya nilai 6, jadi 7 kurang 6 hasilnya 1. Data yang kedua, post-testnya 9, pre-testnya 7, jadi 9 kurang 7 hasilnya 2. Jadi untuk mendapatkan D, untuk semua data, tinggal saja post-test dikurang pre-test. Setelah itu, sudah memperoleh nilai D semuanya, kita jumlahkan semuanya, dan diperoleh hasil adalah 10. Oke. Setelah kita memperoleh nilai D, selanjutnya kita memperoleh nilai D kuadrat.
Jadi hasil dari D yang tadi kita sudah cari itu dikuadratkan. Jadi 1 dikuadratkan hasilnya 1, 2 dikuadratkan hasilnya 4, dan seterusnya sampai data yang ke-10, 0 dikuadratkan hasilnya 0. Jadi sehingga kita jumlahkan semuanya, hasilnya 24. Jadi mengerti ya, setelah kita memperoleh semuanya, setelah kita memperoleh nilai D dan D kuadrat dan totalnya masing-masing, langsung saja kita masuk ke cara penyelesaiannya. Tadi pada rumus sudah tertera, yaitu T sama dengan sigma D dibagi akar N kali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan dibagi N kurang 1. Sigma D tadi kita peroleh yaitu 10. Jumlah sampelnya itu adalah 10 juga. Sigma D kuadrat yaitu 24. Langsung saja kita masukkan, jadi 10 dibagi akar 10 kali 24 dikurang 10 dikuadratkan bagi 10 kurang 1. Sehingga T sama dengan 10 dibagi akar 240 dikurang 100 bagi 9. Lalu T sama dengan 10 dibagi akar 15,56. Dan 10 dibagi 3,94 hasilnya 2,54. Jadi nilai 2,54 inilah nilai T hitung. Jadi mengerti ya cara memperoleh nilai T hitungnya. Oke. Kalau mengerti, kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu kita menentukan nilai T tabel. Dalam menentukan nilai tabel, itu memiliki rumus N kurang 1 alfa. Jadi N itu tadi sampelnya ada 10, langsung dikurang dengan nilai 1, hasilnya 9, dan alfanya 0,05. Sehingga pada tabel kita lihat uji dua pihak, yaitu 0,05 di kolom, dan di baris itu kita melihat angka 9. Setelah itu kita langsung saja hubungkan baris dan kolom dan diperoleh hasil nilainya yaitu 2,262. Jadi alfanya 0,05 dan nilai DK atau barisnya itu 9, dan dihubungkan hasilnya 2,262. Jadi 2,262 inilah adalah nilai T tabel. Jadi gampang ya untuk memperoleh nilai T tabel ini. Setelah itu, setelah kita memperoleh nilai T hitung dan T tabel, kita membuat kesimpulan. Tapi sebelum membuat kesimpulan, kita ada kriterianya. Jika nilai T hitung lebih besar nilai T tabel, maka H0 ditolak. Otomatis H1 diterima. Yang kedua, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Maka otomatis H1 ditolak. Pada hasil perhitungan tadi, nilai T hitung yaitu 2,54 dan nilai T tabel yaitu 2,262. Sehingga T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 2,54 lebih besar 2,262. Sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Sehingga kesimpulan sesuai hipotesis yaitu ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah diberi metode X. Saya ulangi, kesimpulannya adalah ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah diberi metode X. Jadi mengerti ya cara perhitungan atau menguji JT menggunakan dua min data berpasangan. Oke. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal berkaitan dengan statistik, khususnya di uji T beda min data berpasangan. Nantikan video selanjutnya, saya akan menjelaskan uji T menggunakan uji 2 min yang independen. Oke, terima kasih.